Hai guys, hari ini aku akan baca bab 3 dari novel Tetangan dengan Konglomerat. Kalian bisa baca novel ini dengan penuh di Story On. Untuk cerita lebih menarik, jangan lupa di subscribe. Crystal menelan ludah. Ia masih menatap ke arah depan. Kini mereka saling menatap satu sama lain. Walau dari kejauhan, ia dapat melihat secara jelas bahwa dia memiliki rahang yang tegas, hidung mancung dan alis yang tebal. Lihatlah betapa tampannya pria yang sedang berdiri menatapnya di sana dari kejauhan. Jantung Crystal seketika berdegup kencang. Ia merasa bahwa ia sedang keergot mengintip. Beberapa detik menatap dari kejauhan. Alam sadar Crystal berbunyi. Kini yang ia lakukan berdiri dalam keadaan naked dengan horden terbuka. Dengan cepat, Crystal lalu menutup hordennya. Harusnya tadi ia tidak ikut saran Grace untuk berpenampilan seksi. Apalagi dalam horden terbuka. Sekarang justru dirinya sedang ditatap balik oleh pria di balik horden di samping rumahnya itu. Ia yakin pria di sana pasti seperti singa yang ingin langsung menerkamnya. Detik ini menjadikannya santapan lezat. Crystal dengan cepat ia masuk ke dalam kamar mandi mengambil handuk kimononya dan ia kenakan segera. Ia melangkah menuju wastafel mencuci wajahnya dengan facial wash. Oh God, desis Crystal. Ia masih bersyukur kalau dia masih berpakaian underwear, untuk saja ia tidak sepenuhnya naked. Tapi tetap saja apa yang telah ia lakukan itu tujuannya untuk menarik perhatian pria. Penampilannya tadi terlihat seperti wanita mengundang pria itu untuk masuk ke kamarnya. Ia bisa membayangkan bagaimana tubuhnya tadi berjalan tiduran di kursi malas dengan kaki terangkat sambil menelepon Ernest. Yang ia kenakan itu hanya berupa bra dan celana dalam berbahan tipis. Bisa-bisanya ia seperti wanita final yang haus akan belayan. Laki-laki. Crystal lalu keluar dari kamar mandi. Ia mengambil handuk kecil mengeringkan wajahnya dengan handuk. Crystal mengambil ponselnya di meja. Ia mencari nomor Grace. Grace harus tahu apa yang telah ia alami. Mendengar suara sambungan di balik ponselnya, beberapa detik kemudian ponselnya terangkat. Iya, halo Chris, ucap Grace yang baru keluar dari mobilnya. OMG, lo tahu nggak? Apa? Tanya Grace bingung. Ia melangkah masuk ke dalam rumahnya. Sumpah, lo pasti nggak percaya tetangga gue ngintipin gue, ucap Kristen nyaris memekik. Serius, sumpah serius. Terus-terus, ucap Chris semakin penasaran. Untung gue tadi enggak naked. Hah, jadi lo enggak pakai baju? Enggak, gue cuma pakai bra dan celana dalam doang. Gue mikirnya tadi kan dia enggak ada di sana. Ya udah, gue buka horden gue. Gue nggak sadar setelah selesai nelfon Ernest, gue baru sadar kalau jendela sebelah natap gue. Well, sekarang gue nggak tahu harus bagaimana. Gue bingung parah, kayaknya dia tahu kalau selama ini gue ngintip dia. Grace hanya bisa tertawa geli. Terus tampangnya gimana? Tanya Grace penasaran. Not bad, lumayan sih kalau dapat dari jauh, tapi nggak tahu kalau dari deket, ucap Crystal lagi. Kalau lo bilang lumayan berarti kece dong. Kayaknya sih, tapi feeling gue kalau dia tahu ya kalau gue ngintip dia selama ini. Serius, kayaknya sih gue kurang yakin, tapi kayaknya dia tahu gitu. Emang berapa lama lo ngintipin dia? Gue semakin penasaran. Sebulan gitu deh. Hah? Selama itu? Enggak sengaja kan balik butik gue langsung ke rumah jam 6 dan jam 7 di saat dia pasti di sana. Sedangkan gue di kamar kan jam-jam segitu, ucap Kristen menceritakan. Kalau sekarang lo ketemu dia gimana? Nah, itu gue. Gimana dong? Crystal panik. Aksi nekat lo tadi kayaknya dia mulai mau terang-terangin gitu ngadepin lo. Seolah lo nantangin buat naked bareng, ucap Grace to the point. Lah, gila aja naked bareng. Grace lalu tertawa geli. Ia bersandar di kursi, semoga aja dia nggak tahu kalau lo ngintipin dia udah lama. Semoga aja deh. Coba lo intip di jendela, masih ada dia nggak? Takut gue. Intip doang, masih ada dia nggak? Kristen mengeludah. Ia mengintip ke arah jendela sebentar. Ia tidak mendapati pria itu di sana. Kristen merasa lega pria itu tidak ada di sana. Nggak ada. Syukurlah kalau gitu. Kristen merasa lega luar biasa. Ia tidak mendapati pria itu di sana. Beberapa detik berlalu ia mendengar suara ketukan dari pintu bilik. Ada yang mengetuk pintu gue, ucap Kristen memekik. Siapa?
Palingan Bibi, siapa lagi, tapi perasaan gue enggak enak, Grace. Jangan-jangan tamunya tetangga lo itu. Ah, masa sih, nggak mungkin lah. Kan nggak kenal. Siapa tahu kan dia nekat karena udah lihat lo nekat. Jangan nakutin gue dong. Cepat buka pintu lo sana, ucap Grace. Kristen lalu melangkahkan kakinya. Ia membuka handle pintu. Ia memandang Bibi di depan daun pintu. Malam, Non. Iya, Bi, ada apa? Ada tamu nyariin Non. Alis Kristen terangkat. Siapa? Katanya dari Pak Ray, tetangga sebelah. Mau ketemu Non. Ray? Iya, Non. Tetangga sebelah katanya. Jantung Kristen seketika maraton hebat ketika mendengar nama pria bernama Ray yang merupakan tetangga sebelah. Sepanjang hidupnya, ia sama sekali tidak pernah mengenal pria bernama Ray. Mau itu teman dari primary school hingga study in Paris. Ia sama sekali tidak pernah mengenal nama Ray. Satu-satunya pria bernama Ray itu adalah tetangganya. Jujur ia ingin pingsan sekarang juga. Daripada bertemu dengan pria yang menatapnya nekat di jendela kamarnya, sekarang pria itu kini malah justru menghampirinya. Mampus, umpat Kristen dalam hati. Kristen menenangkan hatinya. Kenapa enggak diusir aja Bi tadi? Ucap Kristen pelan. Ya enggak tahu Non, soalnya Non enggak ada konfirmasi ke Bibi. Aduh, gimana ya? Apa Bibi bilang kalau Non Kristen lagi tidur ya? Jangan kasih alasan itu, gumam Kristen. Masalahnya tadi pria itu sudah tahu kalau mereka saling menatap. Masa dan waktu beberapa menit ia tidur, itu sama sekali tidak masuk akal. Oke, nanti aku ke bawah, ucap Kristen lagi. Baik, Non. Kristen menarik nafas. Ia melihat Bibi turun ke bawah. Ia menutup pintu kamarnya lagi. Chris, lo dengar gue enggak? Ucap Grace. Ia mendengar ucapan Bibi dan Kristen di balik ponselnya. Ia dengar, beneran tetangga lo datang. Iya, serius dia datang. Aduh, gue gimana nih? Nekat banget tuh orang, langsung datang ke rumah gue. Ya udah, lo hadapin aja. Gue harus ngomong apa kalau ngadapin dia, Grace? Ucap Kristen panik. Ia ingin sekali membetulkan kepalanya ke dinding. Ya udah, ngomong apa adanya. Ada-adanya gimana? Masa gue bilang sorry ya, selama ini gue gak sengaja ngintipin lo, gue gak ada maksud apa-apa, kok gue ngomong gitu. Jangan gitu, bilang aja kalau lo gak tahu, lo gak lihat dia selama ini, karena posisinya emang berhadapan dengan kamar lo. Lagian kenapa sih dia sampai nyamperin lo? Nah, itu gue gak ada kerjaan aja. Biasa yang enggak terima itu kan gue ya, si cewek, karena dia udah lihat gue nekat lah. Ini gue yang disamper. Aduh, kok gue gelisah gini ya, Grace? Lo ambil nafas, lo pokoknya tenang. Kristen menarik nafas. Ia mengikuti interaksi Grace agar tenang. Oke. Kristen lalu melangkah menuju lemari. Ia meletakkan posnya di meja. Ia mengambil pakaian tidurnya berbahan satin dan lalu mengenakannya. Ia menatap penampilannya di cermin. Ia mengambil lipstiknya berwarna nude dan ia oles pada bibirnya. Ia tidak menggunakan makeup kecuali mengoles lipstik. Kalau alis, kerana ia sudah menggunakan sulam alis sejak 1 tahun yang lalu, jadi ia tidak perlu repot-repot melakukannya. Kristen menguatkan hatinya. Ia lalu melangkah turun ke bawah menghampiri tetangga sebelah rumahnya. Seharusnya Bibi sudah tidak menerima tamu malam-malam seperti ini karena sudah hampir jam sebelum malam. Kristen melihat ke lantai bawah. Ia menamai yang sedang duduk menonton TV. Ia lalu menuju pintu utama. Jantung Kristen tidak berhenti maraton. Ia harus bisa menghadapi kenyataan. Akhirnya ia ketemu dengan pria yang sudah bersebulan ia intip di balik kamarnya. Perasaannya campur aduk. Ia bingung akan berbuat apa-apa. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Langkah Kristen terhenti. Ia menatap seorang pria tepat di daun pintu. Seketika tatapan mereka bertemu. Jantung Kristen seolah berhenti berdekat. Biasa pria itu yang ia lihat dari kaca jendela kamarnya memandang dari kejauhan. Sekarang pria itu tepat di hadapannya. Apa yang ia lihat di sebalik jendela kamarnya di luar ekspektasinya. Realitinya pria itu jauh lebih tampan dari apa yang dibayangkannya. Rahangnya kokoh, sedikit ditumbuhi bulu halus, alis tebal, mata tajam, tubuhnya tinggi dan tegap. Ia yakin di balik kaos hitam dan celana pendek Puma yang dikenakannya terdapat bentuk tubuh yang sempurna. Rambutnya sedikit berantakan, namun tidak mengurangi ketampanannya. Ia hanya bergeming. Siapa ya? Ucap Kristen pelan. Bibir pria itu terangkat namun tanpa senyum. Saya Ray, tetangga sebelah kamu. Ucapnya lalu menghulurkan kepada gadis di hadapannya.